Banyak dari kalian meminta saya untuk bermalam di tempat angker ini, rumah hantu Darmo. Aku pernah digangguin sama hantu waktu aku jalan-jalan ke Popringo, rumah temen aku. Kenapa akhirnya tertarik meneliti tentang kuntilanak? Karena saya kira kita bisa belajar banyak. You know this one? What is that? Pocong! This really scary. This goes from Indonesia. I don't believe ghost, man. Aku anak kampung di sini. Allahu Akbar. Legenda tentang hantu di Indonesia memang dewasa ini semakin populer di mancanegara berkat maraknya film hantu Indonesia yang banyak diburu di luar negeri. Di lain sisi, para warga negara asing yang berwisata ke Indonesia biasanya auto akrab dengan warga lokal hingga sebagian besarnya bisa berbahasa Indonesia. Sesuatu yang sangat jarang terjadi di negara-negara lain. Dari sini, mereka terus mengulik tentang budaya Indonesia. Dan satu yang tidak biasa, serta sangat menarik di mata mereka, yaitu fenomena hantu di Indonesia. Banyak dari mereka akhirnya menceritakan pengalaman mistisnya ketika berada di Indonesia. Mulai dari diganggu hantu, mengenali jenis hantu Indonesia dengan datang ke wahana rumah hantu, hingga sampai ada yang berburu hantu karena rasa penasaran yang terlampau tinggi. 이번에 자카르타에 와가지고 호텔에서 제가 귀신을 봤어요. 근데 가위에 눌려가지고 천장에 매달린 귀신이 저를 바라보는 그런 가위에 눌렸습니다. Aku pernah digangguin sama hantu waktu aku jalan-jalan ke Popringo, rumah temen aku. Karena aku masih baru waktu di Indonesia, jadi teman aku itu ajak jalan-jalan ke Popringo. Dulu Popringo juga masih kayak sepi gitu. Jadi waktu itu kayak keluarga mereka lagi ngongkrong di luar, lagi ngopi, ngobrol, tapi aku izin mau tidur dulu. Pas masuk kamar itu aku perasaannya aku nggak sendiri, gak enak gitu. Jadi dari dulu itu aku emang gampang digangguin sama hantu. Ya udah aku juga capek kan, jadi ya udah aku baring. Belum ngecek kepala sampai bantal, aku udah digangguin sama hantu beneran. Yang inget aku itu waktu itu aku berdiri di kayak tempat opera gitu, kayak mereka nyanyi gitu, tapi aku yang sendiri berdiri di kayak ada lampunya, yang tempat lain tuh kerap semua. Dan hantu yang gangguin aku itu ada 4 orang, ada kakek 1, ada ceweknya, kayak neneknya 3. Oh shit, then I'll hurdle her. Wait, we're supposed to go to the canteen first. Hello? Just ask them. Ada kunci tidak? Ada kunci tidak? It was very fun, and the bule would like to come again. Saya suka. Kenapa akhirnya tertarik meneliti tentang kuntilanak? Karena saya kira kita bisa belajar banyak tentang kita sendiri dan tentang masyarakat pada umumnya kalau kita melihat kuntilanak. Karena kuntilanak itu seperti banyak hantu, dia memiliki posisi yang menurut saya sangat menarik, yaitu posisi yang baik menjadi bagian dari masyarakat. Kan dia di mana-mana, dia muncul tiba-tiba, semua orang tahu tentang dia. Di sisi lain dia juga selalu harus diusir, ya. Karena orang takut, maka dia harus diusir, ya. Dan seperti Mas dia bilang, ya, berdoa atau suara azan, ya, atau dulu meriam lampu cahaya listrik, ya, menjadi alat untuk mengusir dia. Tapi dia kembali dan memang dia menghantui masyarakat. Kalaupun ada misalnya rumah yang kosong cukup lama, ya dia akan tinggal di situ kan. Maka perabatan kita, masyarakat kita tidak pernah aman dari kuntilanak. Dia ya selalu kembali. Apa aja yang ditemuin tentang kuntilanak saat itu? Ya waktu itu aku memang
memang kira kuntilanak itu adalah sesuatu yang kan ada banyak orang itu mungkin klaim aku yang bikin yang mungkin bikin mengejut, karena banyak orang bilang oke, hantu itu adalah ciptaan dari masyarakat. Misalnya ada masalah-masalah yang belum diselesaikan, pembunuhan, perkosaan, ya, atau orang yang bunuh diri kayak gitu, ya, orang menjadi hantu. Namun kita juga mungkin bisa bikin klaim bahwa tidak hanya hantu itu adalah ciptaan masyarakat, tapi masyarakat itu sendiri adalah ciptaan hantu. Nah, apa yang aku maksud dengan itu? Kita mungkin bisa lihat, kalau kita sudah melihat mitos pendirian kota Pontianak tadi, di mana yang menjadi masyarakat kota Pontianak, masyarakat Melayu Islam, membangun kesadaran bahwa dia eksis sebagai masyarakat dengan cara mengusir sesuatu yang bukan bagian dari masyarakat itu, yaitu kuntilanak. Diusir ke pedalaman yang bukan wilayah masyarakat Islam, masyarakat Melayu. Dan saya kira cuma melalui proses pengusiran ini yang mengusir masyarakat diwujudkan. Maka kita butuh sesuatu yang kita memusuhi atau paling menakuti secara kolektif supaya kita bisa memiliki sense of who we are, ya. Ada kesadaran, ya, kita siapa sebagai masyarakat Melayu, Indonesia, ya, apa aja, dengan cara ada sesuatu dari luar kita yang bisa jadi hantu misalnya. Halo orang Indonesia, malam ini sangat luar biasa karena saya akhirnya bertemu hantu. Hampir setiap malam saya berjalan di hutan, saya bahkan tidur di hutan di kemah. Tapi setiap malam sebelumnya biasa, tetapi malam ini berbeda. Aku seperti biasa berjalan di hutan, cari tempat berkemah dan mendengar suara aneh. Saya melihat dengan baik di dalam hutan, dan saya telah melihat dua mata yang bersinar di sana. Aku pasti tahu banyak orang Indonesia takut hantu ini. Itu adalah hantu babi hutan. Banyak dari kalian meminta saya untuk bermalam di tempat angker ini, rumah hantu Darmo. Ada legenda bahwa pemilik rumah ini menjual jiwanya kepada setan untuk mendapatkan kekayaan. Kesepakatan itu membutuhkan pengorbanan dan pengabdian, namun keluarga melanggar ketentuan perjanjian. Karena itu kemalangan mulai menghantui mereka. Mereka mencoba melarikan dari Surabaya dengan kapal pesiar mereka. Namun seluruh keluarga meninggal setelah terjebak dalam badai kuat. Beberapa orang percaya bahwa jiwa pemiliknya tetap tinggal di rumah ini. Ayo kita masuk ke dalam. Saya harus lewat pagar. Di sana ada keamanan. Banyak grafiti di sini. Seseorang pernah bakar kayu di sini. Rusak sekali, sudah tidak ada atapnya. Dulu bangunan ini besar dan indah, tengah keruan bawah tanah. Terlalu banyak kelelawar. Ayo kita ke lantai 2. Kadang-kadang ada lubang di lantai. Sering banget mendekati tebing ini. Merasa seperti ada sesuatu di belakangku yang bisa datang dan mendorongku.
Satu pintu lagi. Sekarang sudah jam 2 pagi. Akhirnya saya akan tidur di sini dan kita lihat apakah ada sesuatu yang paranormal di sini. Kalau ada sesuatu, di sana ada CCTV. Selamat malam semuanya. Suara seperti sesuatu jatuh. Mungkin itu kelelawar. Bangkitlah Suketi, bangkit.